Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, lini tengah Manchester United ini dinilai sebagai lini yang apa ya? Mungkin lini bisa dikatakan sebuah kelemahan bagi Manchester United saat ini, di mana sistem dari Ruben Amorim ini membuat Manchester United ini bermain dengan dua gelandang tengah, ya kan, dengan sistem 3-4-2-1. Dan ketika menghadapi Manchester City dieksploitasi sekali sih menurut gue ya lini tengah Manchester United ini dengan strategi Pep Guardiola yang menumpuk pemain dengan jumlah lebih dari dua, dan itu membuat Manchester United sangat-sangat kesulitan sekali. Nah, menghadapi Chelsea di akhir pekan ini, menurut gue kalau Ruben Amorim tidak memodifikasi atau ya merubah sedikit lah, katakanlah seperti itu, kalau dia tetap percaya dengan apa yang dikatakan di konferensi pers bahwa dia tidak akan merubah sistem, dia tidak akan merubah filosofi, dia tetap akan membawa hal tersebut dan berusaha untuk mengimplementasikannya, nggak masalah. Tapi menurut gue, kalau Ruben Amorim kaku dengan tidak melakukan perubahan sedikit pun ataupun memodifikasi, melakukan variasi sedikit ya, ini justru bisa bahaya sekali. Karena cara untuk mengatasi formasi ini, menurut gua, bukan formasi ya, taktik atau sistem ini sudah diperlihatkan secara jelas oleh Pep, yaitu dengan memberikan pemain yang lebih di lini tengah. Gua melihat bahwa salah satu sebenarnya ya yang kurang dengan sistem dari Ruben Amorim ini adalah gelandang tengah yang agresif, determinasi tinggi, intensitasnya juga tinggi, pergerakan sangat cair, hebat dalam duel, dan juga memiliki kemampuan membagi bola yang bagus gitu ya. Memang kayaknya ultimate banget, tapi inilah yang dibutuhkan dari dua gelandang di sistem 3-4-2-1, di mana dalam pertandingan menghadapi Manchester City dimainkanlah seorang Bruno Fernandes dan juga Ugarte. Banyak yang memberi pendapat di sosial media, di kolom komentar di channel ini, termasuk juga di pembahasan di tempat lain juga, bahwa Bruno Fernandes tidak bermain di posisi terbaiknya. Bruno Fernandes didatangkan di zaman Ole Gunnar Solskjaer memang sebagai pusat kreasi serangan Manchester United ya, karena dia sebagai kreator yang luar biasa menurut gue, dibuktikan selama bermusim-musim di Manchester United. Dan di posisi tengah, gelandang tengah di formasi 3-4-2-1, dia tertahan menurut gua posisinya. Bahkan Ruben Amorim sering memainkan Bruno ini terlalu dalam, terlalu turun gitu ya. Ya, Bruno tidak memiliki kemampuan defensif yang bagus, sehingga dengan menambah jumlah orang di pihak lawan ya, ini sudah membuat Manchester United kelabakan lini tengahnya, dan akhirnya sangat-sangat mudah untuk didominasi oleh lawan. Dan inilah menurut gue yang harus dimodifikasi oleh Ruben Amorim. Ya, situasi dengan Bruno Fernandes. Selama Manchester United belum bisa mendatangkan gelandang tengah lainnya dengan kapasitas yang tadi gue katakan ya, Bruno akan kesulitan bermain di lini tengah. Bukannya tidak bisa, dia bisa, tapi tidak dalam kapasitas yang tertinggi. Karena jangan lupa, naluri secara insting alamiahnya Bruno itu menyerang menurut gue. Dia adalah pemain yang paling kreatif. Dia adalah pemain yang paling yang paling cerdik lah, katakanlah seperti itu ya. Otak permainan serangan dari Manchester United, dan ketika dia justru ditempatkan di posisi yang jauh ke belakang, menurut gue ini merupakan sebuah kesalahan. Nah, saat ini dengan keadaan skuad Manchester United, perubahan ataupun variasi seperti apa yang bisa dilakukan di lini tengah Manchester United ya. Nah, gue melihat bahwa inilah keadaan Manchester United saat ini. Katakanlah di posisi gelandang tengah, di beberapa pertandingan awal kan menempatkan Bruno Fernandes dan juga Casemiro. Casemiro dengan segala respect ya, dengan segala apa yang pernah diraih, menurut gue dia sudah saat ini mengalami penurunan. Dan dia bukan tipe gelandang yang gue katakan tadi di awal ya, atribut-atribut determinasi tinggi, agresif, intensitas tinggi, daya jelajah tinggi, kemampuan defensif bagus, menyerang juga oke, pembagi bola yang bagus juga. Ini
tidak dimiliki oleh seorang Casemiro. Kalaupun ia tidak dalam level yang tertinggi. Tapi dengan situasi penempatan seperti ini ya, dua gelandang tengah Bruno Fernandes dan juga Casemiro, lalu Mbeumo dan Cunha di depan, ini membuat ada sebuah ruangan kosong di depan posisi dua pemain ini, dua gelandang ini. Dan inilah yang sering dimanfaatkan oleh tim lawan dengan menempatkan satu atau bahkan dua orang lebih banyak di posisi tengah ini. Dan ini sudah cukup membuat Manchester United kesulitan. Lalu bagaimana solusinya? Ruben Amorim tidak akan merubah sistem permainan menggunakan 3 back. Nggak masalah. Gue sudah katakan di video sebelumnya tentang 2 poin apa yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim, salah satunya adalah menempatkan pemain di posisi terbaiknya. Di samping ya tentu saja mengharap bahwa Ruben Amorim akan lebih mendesak manajemen untuk mendatangkan gelandang tengah ya. Tapi kita kembali ke poin nomor 1 yang gue sebutkan. Menempatkan pemain di posisi terbaiknya. Bruno Fernandes. Pemain ini merupakan inspirasi serangan Manchester United. Faktanya seperti itu. Mau mengatakan dia fit, tidak fit dalam sistem ini seperti apa, dalam dressing room, dia kaptennya. Dan dia sejauh ini menurut gue diberi posisi di mana dia tidak bisa mengeluarkan kapasitas terbaiknya. Ketika menghadapi Manchester City, ketika dia tampil sebagai pemain pengganti, ketika dia agak sedikit didorong ke depan, terlihat berbeda keadaannya. Ada sebuah akun yang membagikan heatmaps ya, gue tidak bisa menemukannya, atau kalau bisa mungkin akan, ya jelas ada heatmaps lah yang ditampilkan ketika Bruno Fernandes itu tampil di zamannya Erik ten Hag, dan juga di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, di mana perannya sangat maksimal sekali. Dia memang betul heatmapsnya itu ada banyak di daerah gelandang serang. Dari kanan, kiri, tengah, Bruno Fernandes. Dan disinilah menurut gue posisi terbaik dari Bruno Fernandes. Variasi seperti apa yang bisa dilakukan dengan Bruno Fernandes di situasi ataupun sistem Ruben Amorim seperti ini menurut gue. Bruno Fernandes didorong ke depan sebagai pemain nomor 10. Kobbie Mainoo dan juga Casemiro ditempatkan di tengah. Kobbie Mainoo bisa memberikan perimbangan, Casemiro pun juga demikian. Dan dengan jumlah gelandang seperti ini, dan kita lihat daya jelajah dari Bruno Fernandes yang juga sangat tinggi, Bruno juga bisa membantu di lapangan tengah tanpa harus turun terlalu jauh sampai dengan daerah pertahanan. Menurut gue seperti itu. Dan ini akan, menurut gue secara dengan amatiran, mudah-mudahan bisa meningkatkan kapasitas bermain Bruno, karena seperti gue katakan tadi ya, 2 faktor. Nomor 1 adalah menempatkan pemain di posisi terbaiknya. Gue juga menilai Kobbie Mainoo ditampilkan di lini tengah merupakan salah satu posisi terbaiknya. Seperti musim-musim sebelumnya ya, menurut gue. Ketika dia tampil di sistem yang berbeda. Casemiro pun juga demikian. Ketika Erik ten Hag memakai 4-1-4-1, menempatkan seorang Casemiro sendirian, kesulitan dia. Tapi ketika dia diberi partner, dia bisa lebih oke penampilannya. Dan ini menurut gue bisa dilakukan, mungkin. Nah, tentu saja dengan sistem ini akan membawa sebuah korban, dalam tanda kutip. Benjamin Sesko. Gue menilai seperti itu. Gue lebih memilih Mbeumo dan juga seorang Cunha. 2 pemain serang yang memang sudah memiliki pengalaman di Premier League. Benjamin Sesko dengan segala respect, dengan apa yang ditunjukkan di awal-awal musim, nampaknya dia belum bisa langsung nyetel di periode awal. Berbeda misalnya dengan striker-striker lain, striker-striker baru di klub-klub lain yang mungkin lebih solid ya, sistemnya, penampilannya dan lain-lain, bisa langsung memberikan kontribusi. Tapi tidak demikian dengan Benjamin Sesko, karena sistem dari Manchester United sendiri ini masih belum solid-solid banget gitu sih menurut gua untuk mendukung permainan dari seorang Benjamin Sesko, sehingga membutuhkan pemain yang punya pengalaman dan juga pergerakan. Karena apa? Dengan situasi sistem 3-4-1-2 ya, ketika bertahan seperti gue katakan, atau dalam situasi out of possession, Bruno Fernandes bisa turun ke tengah, lalu Kobbie Mainoo serta Casemiro bisa turun ke tengah dengan keleluasaan sampai dengan lini belakang. Matheus Cunha bisa juga mengisi daerah tengah atau gelandang serang dengan meninggalkan seorang Mbeumo misalnya yang juga memiliki kecepatan. Cunha memiliki daya jelajah yang juga tinggi serta kecepatan dan keberanian untuk melakukan dribble. Menurut gue ini merupakan atribut yang bagus untuk misalnya Manchester United melakukan counter. Ditambah lagi ya kemampuan Bruno Fernandes dalam melakukan atau memberikan umpan-umpan yang terukur. Nah, ini menurut gua ya yang
bisa jadi dilakukan oleh Ruben Amorim. Gua adalah fans yang ringan amatiran dengan kemampuan taktikal di sepak bola yang sangat-sangat terbatas banget. Gue tidak bisa menampilkan komponen-komponen yang terlalu detail ataupun yang terlalu teknis. Tapi dari apa yang diinformasikan oleh Ruben Amorim, lalu juga apa yang gue ketahui dari kapasitas pemain-pemain yang saat ini ada di skuad Manchester United, gue merasa bahwa sistem ini bisa diterapkan. Apakah ini akan menjadi sistem yang permanen? Ya tergantung manajemen dan juga tim kepelatihan Manchester United. Tapi seperti gue katakan di poin nomor 2 ya, poin nomor 1 adalah mainkan pemain di posisi terbaik. Poin nomor 2 adalah tetap Manchester United harus mendatangkan seorang gelandang yang memang excellent ya, katakanlah seperti itu, dengan atribut-atribut yang tadi juga sudah gue sebutkan. Kurang lebih seperti itu, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.